Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Seperti tertulis pada Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mengawali persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur dan hati berbunga-bunga. Sebab Tuhan baik. Mari kita naikkan satu pujian. Mari teman-teman yang di rumah, kita mau satukan hati. Kita percaya Allah bertahta di atas puji-pujian, maka saat ini kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Mari sama-sama teman-teman yang di rumah, kita mau nyatakan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian kudus, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mau dengan penuh sukacita, kita mau melangkah di dalam gerbang Kristus. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, kita mau masuki halamannya dengan hati yang penuh pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya Tuhan baik, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari yang di rumah katakan, amin. Saat ini kita mau dengan hati yang penuh syukur, kita mau bersatu hati, kita mau naikkan pujian, dan kita mau katakan bahwa Allah adalah Allah yang sungguh luar biasa baik. Yang menyatakan bahwa Allah itu baik, silakan angkat tangan. Ayo mari sama-sama kita katakan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
Teman-teman yang di rumah yang menyatakan bahwa Yesus luar biasa, sekali lagi kita angkat pujian ini dengan hati yang penuh limpah syukur. Kita sekali lagi nyatakan Allah itu baik, sungguh luar biasa baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan, Kau adalah Allah yang ajaib, berkuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita menyatakan kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Allah yang ajaib, Tuhan, berkuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Teman-teman yang di rumah, mari nyatakan, Yesus luar biasa. Yang ada sukacita, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan Yesus itu baik dan sungguh luar biasa anugerah dan rahmat-Nya yang mengalir di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, kita mau buka dengan doa. Kita mau membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami, dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Terlebih lagi kami bersyukur padamu Tuhan, pada malam hari ini kami semua boleh bertemu di dalam sukacita. Kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu melalui pujian, doa, dan penyembahan kepadamu. Kami rindu juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui sharing yang akan dibawakan oleh Ibu Susi. Tuhan, urapilah Bu Susi dalam rahmat dan anugerah-Mu, agar apa yang disampaikan pada malam hari ini boleh meneguhkan kami semua dalam iman, dan juga boleh membawa kami agar hidup kami lebih baik, agar kami sungguh menyadari Engkau Tuhan yang sungguh baik, sungguh ajaib, dan kami mau mencintai-Mu lebih-lebih dalam lagi Tuhan. Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah kami dalam doa-doa kami pada malam hari ini. Berkati juga semua alat-alat yang akan kami pakai, dan sertai juga semua orang yang akan hadir melalui Zoom pada malam hari ini. Semuanya ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Sepanjang hari ini kita telah menerima rahmat dan anugerah Tuhan yang sungguh tidak terhingga. Saatnya kita mau membuka mulut kita, mau membuka hati kita. Kita mau mengucap syukur atas semuanya ini. Seperti tertulis pada Mazmur bab 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita mau buka hati kita mau buka mulut kita mau mengucap syukur atas anugerah dan kasih
yang boleh kita terima dalam kehidupan kita melalui satu pujian syukur. Saat ini kita mau memberikan hati kita, segala ucapan syukur kita, segala rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita dari hati kita yang terdalam atas segala yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, Tuhan yang telah menebus hidup kita. Mari sama-sama katakan, ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku, karya kudus-Mu Tuhan, karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku melayani-Mu. Ku mau ucapkan syukurku Tuhan, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Benar Tuhan, hanya karena anugerah kasih-Mu saja kami sampai dengan detik ini bisa berdiri di atas kaki kami. Kami dapat mengalami kehidupan kami yang penuh problematika, up and down hidup kami. Kau selalu nyatakan kasih-Mu yang begitu setia. Mungkin di antara kami sudah mengalami banyak pengalaman hidup yang kurang enak Tuhan di tengah pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu menguatkan kami. Kau telah menebus hidup kami, Kau juga yang akan menyertai kami sampai dengan hidup kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan kami satu hari lepas satu hari. Terima kasih di satu hari baru Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan rahmat-Mu, Kau nyatakan bahwa Engkau sungguh mencintai kami. Terima kasih Tuhan atas keluarga yang kami miliki. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang saat ini benar-benar kami butuhkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap pekerjaan, rezeki, kesempatan kami untuk melayani Tuhan. Itu sungguh suatu kesempatan kami untuk dapat lebih dekat lagi dengan Engkau. Tuhan, kami ingin menyatakan syukur kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa di dalam diri kami. Apa yang terjadi dalam diri kami itu semua karena Engkau. Kami menyatakan syukur kami. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku.
persembahkan kurang kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Kami rindu Tuhan, menyembah lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita buka mulut kita mau menyembah Dia, Sang Raja segala raja. Bapak Ibu teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari kita satukan hati kita mau sembah Tuhan, kita rasakan kehadiran Roh Kudus di tempat kita masing-masing. Saat ini kita mau satukan hati kita mau angkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa, yang layak terima segala pujian kita. Ya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan ini kami Tuhan, karena kami merasa bahwa kemuliaan ini semua hanya milik-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
kita mau sembah Tuhan kita. Tuhan yang begitu luar biasa, sudi menebus hidup kita, sudi menebus dosa kita di atas kayu salib. Mari kita dengan segala kerendahan hati kita mau angkat pujian dan penyembahan. Kita mau nyatakan, kita mau ingat segala kebaikan Tuhan. Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau angkat tangan kita, kita mau angkat hati kita. Kita mau lihat segala kemuliaan yang telah tercurah di dalam hidup kita. Kita mau nyatakan sekali lagi bahwa segala pujian ini layak bagi Engkau. Ketahuilah anakku bahwa aku sungguh mencintai engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebentar lagi Bu Susi akan masuk di dalam sharing firman dengan tema Loving Jesus. Bu Susi, apakah siap dah? Saya persilakan Bu Susi. Ya, shalom Mari, Bu. semuanya. Ya, Shalom. ya. Terima kasih Bu Mary sudah mengundang saya hadir di PD PKK Santo Petrus ya. Sudah hampir 1 tahun lebih kali ya. Kita nggak bertemu karena pandemi. Rasanya kangen, senang sekali, happy sekali melihat wajah-wajah yang ceria ya. Semuanya, ini Bapak Ibu ini penuh senyum, semangat ya. Ketika kita memuji Tuhan itu rasanya semuanya bersemangat sehingga pandemi ataupun tidak, kita tidak peduli, yang penting kita memuji Tuhan dan tetap fokus ya dengan pelayanan yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Mary. Ya, saya akan coba share screen ya teman-teman ya. Oke, bentar.
Ya, nampak ya? Jelas ya? Jelas, Oke. Bu. Oke. Ibu Mary beberapa saat yang lalu ada menghubungi saya. Kemudian Bu Susi, sekali-kali speaker di PDPKK Santo Petrus ya. Kemudian pesan temanya, jangan yang COVID-COVID lagi. Udah banyak banget nih tema COVID gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir apa ya gitu ya, tema apa yang kira-kira bisa membangun kita semua gitu. Kemudian ini kan bulan Agustus nih ya. Bulan Agustus ini kita sangat cinta tanah air ya. Kita sangat khusus mencintai tanah air kita. Nah, hari ini saya nggak ngomong tentang cinta tanah air, tapi mengambil tema cinta gitu ya. Karena biar kita ini semua dihidupkan oleh semangat cinta ini. Jangan mikir, waduh, COVID, waduh, gimana akibat yang sangat udah terlalu lama, jenuh dan sebagainya ya. Tapi saya mengambil tema cinta, tapi cintanya kita adalah cinta kepada Tuhan Yesus ya. Jadi tema malam ini adalah loving Jesus ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku semua, kita bisa lihat gambar ini. Yuk kita lihat gambar ini ya. Kalau kita lihat gambar ini, kita bayangkan ketika Yesus merangkul, memeluk kita dengan kasih gitu ya. Gimana rasanya ya kalau kita jadi orang yang dipeluk Tuhan Yesus ini? Ya. Rasanya senang, nyaman, tentram ya. Kita merasa bahagia karena kita itu dicintai gitu ya. Pelukan itu memang sebagai salah satu lambang mengasihi ya, Bapak Ibu, sehingga ketika kita dipeluk rasanya itu nyaman sekali ya untuk kita. Jadi kita itu hidup kita rasanya lebih happy gitu. Nah, Tuhan Yesus telah lebih dulu mencintai kita. Ya, kita bisa lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama ini, mungkin kita semuanya sudah hafal, terutama teman-teman dari PDPKK ini ya, hari-hari firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan ya, pasti udah hafal betapa Tuhan Yesus itu amat sangat mencintai kita. Pertanyaannya, bagaimana kita membalas cinta Tuhan itu gitu ya, pertanyaannya itu, dan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus dalam bentuk aksi nyata, bukan sekedar kata-kata, bukan no action, talk only, atau omong doang gitu ya, tetapi benar-benar aksi nyata. Dan bukan pula sebatas nyanyian indah. Ketika kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Asik banget ya. Ketika kita dengar lagu ini rasanya aduh, hati kita itu betul kayak sangat-sangat mencintai Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita perlu bertanya pada diri kita, apakah cukup dengan memuji-muji Tuhan, mencintai Tuhan, menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, itu berarti kita sudah membalas cinta Yesus? Pertanyaannya itu ya, untuk diri kita semua. Tentu kita sepakat ya bahwa belum cukup ya. Puji-pujian memang kita harus selalu memuji Tuhan kita ya sebagai bentuk cinta kita. Tetapi itu saja belum cukup, saudara-saudaraku terkasih ya. Loving Jesus berarti kita semua yang hadir di sini maupun seluruh dunia ya, yang sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus memiliki karakter serupa dengan Yesus ya. Saya mencoba merenung seperti apa sih karakter Yesus gitu ya. Saya coba merenung dan membuat intisari karakter Yesus yang ada di Alkitab. Karakter Yesus ada banyak contoh ya, saudara-saudariku ya, banyak sekali contoh. Tetapi malam ini saya mau membatasi 5 karakter saja. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti kita nggak fokus gitu ya.
Jadi kita mau fokus dengan 5 karakter saja. Kenapa? Karena 5 ini tangan kita ini masih bisa dihitung dengan jari ya. Jadi 5 saja kita dalamin, tapi kita dalamin dengan sungguh-sungguh gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang ya, karakter Yesus yang pertama ya. Karakter Yesus yang pertama itu rajin berdoa. Yesus selalu mengawali pelayanan maupun setelah menyelesaikannya, Yesus selalu berdoa. Ya. Dia selalu meluangkan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Bapa. Doa dan hubungan yang sangat akrab ini yang menguatkan pelayanan Yesus. Dalam Injil Markus 1 ayat 35 ya. Di sini kita bisa dengerin, coba Bu Mary bantu baca Markus 1 ayat 35. Bentar Bu ya. Ya. Carinya Berto. Ya. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Oh. Berto nyanyi ayat itu loh Berto. Oh, oke. Berto baca. Berto. Ya, biasanya ditayangkan nanti baca gitu Bu. Oh, Berto yang bacakan juga boleh, nggak apa-apa. Ya sudah. Oke, kalau Diulang Bu ayatnya Bu. Ya, sudah, ini sudah saya tayangin, Bu. Jadi tayang aja Bu. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini Yesus mengawali pagi-paginya ya, untuk sebelum melakukan kegiatan, pagi-pagi benar Yesus bangun, kemudian pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, ini yang Tuhan Yesus contohkan. Apakah kita juga seperti itu? Nah, tanyalah pada diri kita ya. Kemudian setelah selesai pelayanan, Yesus contohnya ini dalam Matius 14 ayat 23 ya. Setelah selesai pelayanan menyembuhkan orang sakit dan memberi makan untuk 5.000 orang, dalam Injil Matius ini dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi murid-muridnya sudah disuruh menyeberang ya, dia tetap berada di bukit itu. Padahal kita tahu ya Bapak Ibu, kalau udah malam namanya bukit itu pasti gelap, dingin ya. Kita pengennya kalau kita selesai ya kita cepat-cepat turun, cepat-cepat istirahat, cepat-cepat pulang gitu ya. Tetapi Yesus tidak, Yesus tetap berada di bukit itu karena tempat itu sunyi, dia bisa berkomunikasi dengan Bapa. Jadi dia selesai pelayanan, tidak langsung pulang, dia juga mengucap syukur dan berkomunikasi dengan Bapa. Jadi bagi Yesus sangat penting memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Bapa melalui doa. Oke, lanjut ya. Kemudian karakter Yesus yang kedua. Yesus memilih untuk selalu taat pada kehendak Bapanya. Kita bisa ingat ya, kita semua udah hafal ya, tetapi coba kita bayangkan. Pada malam sebelum ditangkap, Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Dia sangat ketakutan dan bergumul dengan pilihannya. Apakah dia tetap maju terus untuk menderita, disiksa, dan mati di kayu salib, atau lebih baik dia mundur menghindari masalah itu? Kita sebagai manusia biasa, kalau udah tahu ada masalah di depan kita pasti menghindar, Bapak Ibu. Di depan kita ada lubang, kita pasti akan ke tepi untuk menghindari lubang itu, gitu ya. Dan ketika kita ada masalah, kita lebih baik menghindar. Tetapi Yesus beda. Kenapa? Ya, karena dia tahu pada saat dia datang ke dunia ini,
Bapa mengutusnya untuk menjadi juru selamat dan menebus dosa-dosa manusia. Memang itu tujuannya. Maka setelah bergumul cukup lama, akhirnya Yesus dengan mantap memutuskan untuk memilih taat kepada kehendak Bapa. Ya, kita bisa baca nih di sini dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi setelah bergumul ya antara kepentingan pribadi dengan kehendak Bapa, akhirnya Yesus memilih taat kepada kehendak Bapa. Walaupun mungkin yang saya ceritakan tadi di depan ada lubang yang sangat besar, dia nggak minggir, tapi dia terjang, dia turun ke lubang itu dan jalan terus mencapai tujuannya. Ya, luar biasa. Taat pada kehendak Bapa. Ini karakter yang kedua ya. Kemudian karakter yang ketiga, Yesus adalah seorang yang berani membela kebenaran dan rela menanggung resikonya. Walaupun karena itu dia dibenci, dicaci, dihina, dianiaya, bahkan dibunuh oleh para penentangnya. Dalam Injil Matius 21 ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kenapa Yesus lakukan itu? Kenapa Yesus marah-marah ya? Sampai dia kesannya kasar begitu ya, kesannya seperti itu. Itu karena Yesus tahu, saudara-saudariku ya, pedagang-pedagang itu bukannya membantu orang-orang yang mau berdoa di bait Allah, tapi justru memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan koceknya ya. Jadi bukan bantuin, misalnya harganya dimurahin, kalau misalnya tukar menukar uang dibantu, bukan begitu ya, tapi justru orang-orang ini mengambil keuntungan dari para peziarah atau jemaat-jemaat yang datang ke bait Allah. Nah, disinilah Yesus mau koreksi ya, bahwa apa yang dilakukan mereka salah dan Yesus mau dengan mengkoreksi itu, dia membalikkan semua meja-meja dan dia mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan orang-orang itu tidak benar. Nah, disinilah Yesus berani membela kebenaran apapun risikonya. Kita lanjut ya. Karakter yang keempat. Yesus adalah seorang yang pantang menyerah. Ya. Ketika jatuh, segera bangkit lagi. Kita juga semua sudah apa ketika jalan salib ya. Yesus sampai 3 kali jatuh. Karena memang penderitaannya luar biasa, dia sangat sudah sangat capek, badannya lemah karena darah begitu banyak keluar ya dari kepalanya, dari punggungnya yang sobek begitu ya. Nah, tetapi dia tetap memanggul salib yang sangat-sangat berat itu, dan ketika jatuh, dia langsung bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, ketiga kali dia tetap bangkit dan matanya hanya tertuju pada puncak Golgota, di mana dia akan mengakhiri tujuan akhirnya. Ya, disitulah tujuan akhirnya untuk menjadi juru selamat kita. Jadi Yesus pantang menyerah. Dia tetap jatuh, tapi segera bangkit lagi. Ya, ini karakter Yesus yang keempat. Lanjut, yang terakhir ini yang sangat luar biasa ya, mencintai tanpa syarat atau kasih agape. Ini sering sekali juga kita dengar. Yesus di sini kita tahu ya, cinta yang tanpa syarat itu adalah cinta yang tetap diberikan walaupun tidak dibalas dengan cinta. Cinta yang mau mengampuni
dan juga mau berkorban demi orang yang dicintai, walaupun orang itu berpaling dari kita. Jadi kita tetap mencintai walaupun nggak dicintai. Kayaknya kok kita mengajukan diri kayak anu banget ya, apa bucin banget ya, bucin buta cinta gitu ya. Tetapi itulah Yesus bucin sama kita gitu. Walaupun kita kadangkala lupa berdoa sama dia, kita nggak mengingat dia, kita menjauh dari dia, Yesus tetap bucin sama kita. Tetap mencintai kita dengan cintanya yang luar biasa. Dia mau mengampuni setiap orang, bahkan orang-orang yang membunuhnya. Dia rela memberikan nyawa untuk orang-orang yang dicintainya. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kita juga udah sangat-sangat apal kata-kata Yesus ini. Tapi mari kita sadari malam ini ya, apakah kata-kata ini bermakna untuk kita? Apakah benar kita ini merasa dicintai yang sampai Tuhan Yesus ngasih nyawanya? Apa yang kita mau lakukan gitu ya untuk membalas cinta yang luar biasa ini gitu loh. Ketika kita menjauh dari dia, dia tetap mencintai kita. Ketika kita banyak dosa, dia tetap mencintai kita. Ketika kita marah-marah dan melawan dia, dia tetap mencintai kita. Luar biasa ya Bapak Ibu. Inilah karakter Yesus yang luar biasa, yang kelima ya, puncak ya kalau menurut saya ini adalah karakter puncak dari Yesus, di mana dia mau mengampuni setiap orang dan dia juga rela memberikan nyawanya. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk membalas cinta Yesus ya? Loving Jesus berarti belajar untuk mencontoh karakter Yesus ya. Ini saya coba gampang membuat suatu idiom yang memudahkan kita untuk mengingat. Loving Jesus berarti beta cinta pada dia ya. Kalau ini orang Timor ini beta cinta pada dia itu berarti saya cinta pada dia. Saya mencintai Yesus gitu ya. Kalau membalas Yesus, saya mencintai Yesus dengan kata beta cinta pada dia ya. Jadi biar kita ingat loving Jesus atau mencintai Yesus berarti adalah beta cinta pada dia ya. Beta cinta pada dia apa Bapak Ibu ya? Ini kita mau mencoba gali satu persatu. Yang pertama B. B berusaha hidup benar ya. Kemudian taat kepada Bapa. Ya. Kemudian cinta tanpa syarat. Yang keempat adalah pantang menyerah. Kemudian dia adalah doa lebih rajin agar iman aku lebih teguh. Ya, ini dianya adalah kita ya. Doa lebih rajin agar iman aku lebih teguh gitu ya. Jadi beta cinta pada dia seperti itu. Saya mengambil dari 5 karakter Yesus tadi yang harus kita punyai juga sebagai pengikutnya ya. Berarti loving Jesus adalah beta cinta pada dia. Oke, kita mau gali satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama, loving Jesus. Yang pertama B ya, berusaha hidup benar ya. Injil Lukas 9 ayat 2 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya. Menyangkal diri, yang pertama adalah menyangkal diri. Kita bisa lihat ya, menyangkal diri itu apa gitu. Kita semua tahu menyangkal diri berarti bertobat, berbalik arah 180 derajat. Kalau kita tadinya di timur, kita berbalik ke barat. Kalau tadinya kita di tempat gelap, berbalik ke arah terang.
Kalau hidup kita negatif, berbalik ke arah positif. Tapi jangan positif COVID ya. Kita maunya negatif ini kalau khusus COVID ya. Tapi kalau untuk kehidupan kita, kita beralih dari kehidupan kita yang negatif ke arah kehidupan kita yang positif. Dari yang jelek-jelek dibuang semua, kita beralih ke yang baik-baik. Gitu ya. Jadi menyangkal diri yang pertama bertobat atau berbalik arah. Yang kedua, lebih mengikuti keinginan roh daripada keinginan daging. Dari Galatia 5 ayat 16 sampai 17 kita tahu bahwa keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kita ingin melakukan hal yang baik, tapi karena godaan, akhirnya kita jatuh dan bertindak sebaliknya ya. Jadi ada perang terus antara keinginan daging dan keinginan roh. Perang ini berlangsung terus-menerus, bukan setiap hari atau bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi bahkan setiap saat, setiap menit, setiap detik ya. Dalam hidup kita perang ini berlangsung. Seperti apa perangnya? Kita tengok. Nah, gambar ini, Bapak Ibu, tentu saya minta gambar ini selalu kita ingat ya. Ada dua pihak yang setiap saat berperang untuk memenangkan jiwa kita. Tuhan Yesus versus iblis. Keinginan roh versus keinginan daging. Ya. Pihak mana yang mau kita ikuti? Maunya sih selalu taat pada Tuhan Yesus gitu ya. Tapi kenyataannya, kenyataannya gimana? Kita bertanya lagi pada diri kita. Kita lihat dari gambar ini, Tuhan Yesus adu panco dengan iblis. Tuhan Yesus pasti menang dong ya. Tuhan gitu ya, dia pasti menang, iblis yang kalah gitu. Tapi ketika dua pribadi ini ada di dalam hati kita manusia ini diberi kebebasan untuk memilih gitu ya sama Tuhan ya. Kau bebas memilih, mau milih aku atau mau milih iblis, mau taat sama aku atau mau taat sama iblis gitu ya. Yang tadi saya katakan, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit kita selalu dihadapkan pada pilihan ini. Kita harus memilih apakah tindakan kita mau ikut Tuhan Yesus atau iblis. Mari kita selalu ingat gambar ini ya. Bapak Ibu, kita lanjut biar cepat. Nah, ini ada contoh keinginan roh vs keinginan daging. Ini saya mau kasih contoh-contoh yang umum aja ya, supaya kita tahu sedikit aja apa. Nanti baru kita dalamin di dalam sharing masing-masing ya. Nah, contoh Bapak Ibu ya, kita ini mau sukses katanya ya kan, tapi malas belajar, malas kerja. Ketika kita ada persoalan, kita gampang menyerah. Kita nggak mau cepet bangkit gitu ya. Kita udah ikut seminar di mana-mana, ikut Zoom di mana-mana, tapi kok gini-gini aja gitu ya. Kenapa tetap biasa-biasa saja, tidak ada kemajuan gitu? Karena kita nggak mau action gitu ya. Antara keinginan roh dan keinginan daging ini kita masih memenangkan keinginan daging kita gitu ya. Masih males, masih gampang menyerah gitu ya. Oke. Contoh kedua. Hidup ini adalah kesempatan. Ini kita semua pasti juga seneng banget nyanyinya, lagunya juga enak sekali ya. Hidup ini adalah kesempatan gitu ya untuk melayani Tuhan. Maunya menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan baik untuk berkarya dan melayani Tuhan. Tapi kenyataannya lebih banyak waktu kita pakai untuk buka YouTube. Nah, coba siapa yang hobinya buka YouTube? Ngaku, ayo ngaku. Ya, termasuk saya ini, saya ngaku. Saya hobinya buka YouTube ya. Kalau udah buka YouTube itu bisa berjam-jam ya. Habis ini, habis ini. Nggak terasa kita waktu kita habis gitu ya.
Padahal kita udah janji sama Tuhan, aku mau menggunakan waktu Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Tiap menit aku mau bikin ini, melayani ini, mau melakukan pekerjaan yang ini supaya bagus dan sebagainya. Tapi kenyataannya begitu sehari-hari, begitu buka YouTube, lupa sudah 4 jam berlalu ya. Kemudian kalau ibu-ibu hobi nonton drama Korea misalnya ya, itu juga berjilid-jilid, bukan hanya berapa jam ini, bisa berhari-hari gitu ya. Tiap hari nonton itu terus karena berlanjut gitu ya. Bersambung terus ceritanya. Nah, ini juga menjebak kita untuk tidak melakukan hidup ini adalah kesempatan ya. Kemudian kalau melakukan hobi, kalau bapak-bapak mungkin senang main game. Nah, coba kalau bapak-bapak ya, suka main game atau melakukan hobi yang lain gitu, sehingga akhirnya yang utama justru terbengkelai. Ini perang nih antara iblis dengan Yesus, mana yang kita menangkan. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita sih ingin bahagia, hidup damai, penuh sukacita, tapi masih suka emosian, masih gampang marah, masih suka menghakimi pasangan, menghakimi anak, ya, suka berpikiran negatif, suka bersungut-sungut, nggak ikhlas dalam melayani, masih egois dan lain-lain. Begitu banyak sekali. Pengennya happy-happy, tapi kenyataannya yang kita lakukan terbalik, kebalikannya ya. Ini masih selama kita masih jadi manusia, godaan-godaan ini selalu ada ya, karena iblis itu tidak pernah berhenti untuk menanti saat yang tepat. Nah, gitu, untuk supaya kita jatuh ya. Lanjut, yang keempat ini yang puncaknya. Ketika kita ingin dapat mahkota kehidupan kekal bersama Tuhan, tapi masih fokus ke harta dunia, lupa mengumpulkan harta surga. Nah, saudara-saudaraku, loving Jesus berarti kita harus memiliki kehendak yang kuat untuk memilih ikut maunya Tuhan Yesus. Dan kita harus bisa mengalahkan diri sendiri yang cenderung mengikuti iblis. Kita harus bisa menyangkal diri. Hidup kita akan berkemenangan ketika kita bisa mengalahkan diri sendiri. Nah ini ya. Jadi salah satu yang malam ini saya ingin kita semua refleksi diri, menyadari diri gitu ya. Apakah aku sudah bisa mengalahkan diriku sendiri? Gitu. Apakah aku sudah lebih mengutamakan Yesus dibandingkan godaan-godaan dalam hidupku? Nah, lanjut ya. Untuk yang kedua, loving Jesus yang kedua adalah ta. Ya, tadi kan beta. Ta adalah taat pada kehendak Bapa. Yang kedua, taat berarti mau pikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus, gitu ya. Nah, ini untuk yang kedua ini Bapak Ibu ya. Kita dalam Injil Lukas tadi kan udah baca nih. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tadi kita udah bahas menyangkal diri. Sekarang kita belajar sabda Tuhan Yesus yang kedua, yaitu harus mau memikul salib setiap hari dan mengikuti Tuhan Yesus. Jadi memikul salibnya enggak sebulan sekali, enggak setahun sekali. Setiap hari. Gitu. Ini coba kita renungkan ya Bapak Ibu, setiap hari kita memikul salib kita dan fokus kita memandang kepada Tuhan Yesus. Nah, kuncinya adalah apa? Supaya kita bisa melalui ini, kita harus ikhlas dan taat, tidak bersungut-sungut. Karena memanggul salib setiap hari itu enggak mudah ya, dan kita harus fokus. Jadi barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi udah jelas banget perintah Tuhan amat sangat tegas sekali ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan kalau kita untuk seluruh anggota PDPKK Santo Petrus ini mau layak bagi Yesus, mau loving Jesus, mau mencintai Yesus, berarti kita harus mau pikul salib kita setiap hari dan mengikuti Dia. Ini kuncinya ya, perintah yang utama walaupun berat, tapi ayo kita renungkan ya. Lanjut.
Loving Jesus yang ketiga, cinta tanpa syarat. Ya. Cinta tanpa syarat, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita diminta ikut perintah Yesus untuk saling mengasihi sesama, bukan lagi dengan standar yang dulu ya dalam perjanjian yang pertama, perintah yang pertama, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi perintah baru Tuhan Yesus adalah cintailah sesamamu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi standarnya sudah standar yang tinggi. Kita bukan lagi seperti cinta diri, tetapi cinta Yesus pada kita. Nah, mencintai Yesus berarti apa? Yang ketiga, Bapak Ibu, mengampuni dan bersedia berkorban. Ini saya jadi ingat ya, kalau kita ngomong tentang cinta tanpa syarat ini ya, saya ingat lagu Kasih Ibu Kepada Beta. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kasih Ibu kepada Beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu ya. Luar biasa ya, kalau kita sebagai ibu bisa seperti itu ya, memberikan, mencintai, selalu memberi, tak pernah harap kembali. Wow, luar biasa ya. Banyak dari kita ibu-ibu yang rela berkorban untuk anak-anak kita ya. Nah ini untuk anak-anak yang belum punya anak gitu ya. Untuk yang masih muda belum punya anak, ingatlah bahwa ibumu sudah terlebih dahulu mencintai kamu dengan berkorban segala-gala untuk kebaikan kamu. Nah, kalau seorang ibu bisa begitu mencintai anaknya tanpa syarat ya, apalagi Yesus ya kepada kita gitu ya. Karena Yesus itu standarnya sudah memberi nyawa. Kalau kita mungkin ibu kepada anak belum tentu loh kita mau kasih nyawa, kita kasih duit oke, ya kan, kita kerja untuk anak kita gitu ya. Kita kasih waktu oke, kita suruh ngajarin oke gitu ya. Tapi ketika kita harus memberikan nyawa untuk anak kita, belum tentu semua ibu bisa lakukan itu ya. Tapi Tuhan Yesus lakukan itu. Dia mau memberikan nyawanya untuk kita semua. Luar biasa ya. Ini berarti cinta yang tanpa syarat. Lanjut. Matius 23 ayat 40 ya, mengatakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini kenapa saya mengambil ayat ini, saudara-saudaraku, ya? Karena tadi saya sampaikan, kita ini sangat bahagia dicintai Yesus seperti itu. Maka kita pun harus membalas cinta Tuhan. Nah, kalau membalas cinta Tuhan yang nggak nampak, itu kita memuji Tuhan, ya. Tetapi ketika kita membalas dengan yang nampak, adalah di dalam diri sesama kita. Karena tadi Tuhan sudah sampaikan ya, di dalam firman Tuhan tadi bahwa dia ada di dalam diri saudara-saudara kita. Ya. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam suamimu, ibu-ibu. Tuhan Yesus ada di dalam istrimu, bapak-bapak. Tuhan Yesus ada di dalam orang tuamu untuk anak-anak. Ya. Ada di dalam orang-orang di sekeliling kita. Bahkan ada di dalam saudara-saudara kandung kita, saudara ipar kita, mertua kita, teman-teman kita, teman-teman gereja, teman komunitas, tetangga kita ya. Tuhan Yesus ada di dalam setiap manusia.
Sehingga apa yang kita lakukan untuk mereka, itu kita lakukan untuk Yesus. Kita baik nggak sama orang-orang di sekitar kita? Kalau kita baik, berarti kita baik kepada Yesus. Tapi kalau kita justru jahat kepada orang-orang di sekitar kita marah-marah, kita emosi, kita suka yang jelek-jelek ya, berarti kita lakukan itu juga untuk Yesus. Nah, ini yang kita perlu melihat diri kita sendiri ya. Loving Jesus berarti kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita. Kemudian lanjut supaya cepat ya. Apa yang kita lakukan untuk mereka berarti kita lakukan untuk Tuhan Yesus yang ada di dalam diri mereka. Ketika kita mencintai dan mau mengampuni serta berkorban untuk mereka, berarti kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Ya, lanjut sekarang. Nah, ini ibu-ibu saya karena banyak ibu-ibu, jadi saya itu mau memberi contoh-contoh untuk yang loving Jesus keempat. Yang keempat adalah pantang menyerah ya. Tadi Yesus sudah lakukan dan saya memberi contoh untuk tanaman-tanaman ini karena ini sangat indah sekali. Tuhan kita itu hebat, tetap menumbuhkan tanaman dalam berbagai situasi yang sangat sulit. Nah, kalau untuk tanaman aja Tuhan udah kasih yang terbaik seperti itu, apalagi untuk kita. Tuhan pasti pelihara kita anak-anaknya ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, pantang menyerah ya. Tetap bertumbuh mekar di musim kering dalam hidup kita. Ini ada desert flower pictures ya. Jadi ini bunga ini tumbuh di tanah yang sangat-sangat kering. Ini sampai pecah-pecah ya, nggak ada air ya. Tapi dia bisa tumbuh dengan sangat indah. Begitu juga yang sebelah kanan, ini di gurun terkering di dunia, begitu banyak tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh sangat indah ya. Jadi kita juga harus tetap bertumbuh mekar di musim kering dalam hidup kita. Lanjut. Yang kedua, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tetap tumbuh mekar walau banyak batu permasalahan dalam hidup kita. Di sini juga contohnya ada tanaman gurun ya. Tanaman gurun walaupun banyak batu-batu, dia juga tetap cantik ya. Yang sebelah kiri ini contoh batu-batu kecil. Nah, mungkin masalahnya kita seperti batu-batu kecil tapi banyak banget ya. Masalahnya kecil-kecil tapi banyak gitu. Yang sebelah kanan masalahnya gede tapi sedikit gitu. Mungkin kalau jumlah kita masalah kita hanya satu misalnya. Lagi keuangannya drop. Nah, misalnya gitu ya. Satu tapi gede gitu. Kondisi pandemi ini ya. Satu aja nih keuangan tapi drop gitu ya. Nah, ini mungkin termasuk batu yang besar ini ya. Tetapi bunga ini tetap cantik saudaraku ya. Nah, kita pun harus seperti bunga ini. Lanjut. Tetap berjuang sampai berhasil. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak lihat tanaman di pagar? Nah, yang sebelah kiri ini foto tanaman di pagar gitu. Pagar yang kita plester gitu ya, bata kita plester bisa numbuh ini tanaman ini gitu ya. Luar biasa dia cari tanah kan susah pasti. Ya kan, cari air susah, tapi dia bisa hidup luar biasa ya. Tetapi dia butuh berjuang sampai bisa hidup seperti ini ya. Kemudian yang sebelah kanan hidup dan berkembang di atas batu. Ini kita bisa lihat sampai akarnya itu kemana-mana demi mencari air ya. Tetapi tanaman ini perjuangannya luar biasa. Dia tetap bisa tumbuh, walaupun untuk itu dia harus kerja keras. Akarnya itu sampai ke kiri, kanan, depan, belakang, semuanya dia jalankan untuk mencari air. Tapi akhirnya apa? Dia tetap hidup. Nah, seperti itu yang menjadi pelajaran kita. Lanjut. Tetap tumbuh di atas batu. Nah, ini cantik sekali ya tanamannya, saudara-saudaraku ya. Ada bukit batu, bukan bukit lah ini apa? Kayak tempat yang batu-batu gitu, tapi bisa tumbuh tanaman di situ ya. Cantik lagi, hijau lagi gitu ya. Nah, yang luar biasa yang kanan nih, ya. Dia bukan cuma tumbuh di atas batu, tapi dia memecahkan batu itu gitu ya. Jadi kita pun harus seperti ini ya Bapak Ibu. Ketika kita banyak-banyak mengalami permasalahan,
batu permasalahan itu harus kita pecahkan, walaupun kita ini harus banyak sekali berjuang ya, bekerja sangat keras gitu ya, pantang menyerah, tapi kita bisa akhirnya memecahkan batu persoalan kita. Ya, lanjut. Iman tetap tumbuh subur walau keadaan tidak memungkinkan. Nah, kita lihat nih, tanaman di pinggir dinding ya, dinding batu gitu ya. Dia sampai akarnya kemana-mana juga nih saudaraku ya. Nggak ada tanah, cuman batu doang dan berdiri lagi batunya ya, 90 derajat. Jadi akhirnya akarnya seperti itu. Tapi kok tetap tumbuh subur gitu loh, yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu mau nggak jadi kayak gini nih? Mau ya? Oke. Yang sebelah kanan nih, tanahnya juga nggak ada, tapi ini pohon beringin kali ini ya, kayak pohon beringin ya. Tetap bisa tumbuh subur walaupun bawahnya sudah nggak ada tanahnya, sudah cut and fill ini kayak si Berto ya, udah cut and fill, udah semuanya dipotong jadiin rumah, dia masih numbuh juga di situ, nggak layu ya, walaupun tanahnya tinggal sedikit tempat dia bernaung ya. Lanjut, ini kita belajar dari mereka. Nah, di sini lebih lagi ya Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tanaman aja bisa nih, bawahnya nggak ada tanah, yang ada tuh di kiri dan kanan, tapi seperti tangan itu akarnya, gandeng kanan, gandeng kiri, ya walaupun bawah nggak ada tanah, tetap hidup juga ya, dan juga hidupnya cantik sekali, hijau dia, gitu. Nah ini juga lambang pantang menyerah ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian yang sebelah kanan ini juga tanaman di ujung ya, di ujung batu bebatuan juga bisa hidup juga ya. Jadi kadangkala ada hal-hal yang nggak mungkin nih, kayaknya gue nggak bisa lalui ini nih. Pandemi ini begitu berat untuk saya. Mau keluar aja saya amat sangat takut sekali, takut ketular sama orang ya. Tapi kalau aku di rumah aja, dapurku nggak ngebul, aku nggak bisa cari duit gitu ya. Nah, jadi banyak dilema-dilema, banyak permasalahan-permasalahan, bahkan keuangan kita mungkin drop ya gara-gara pandemi ini, banyak sekali ketakutan-ketakutan, tetapi kita pantang menyerah ketika kita menyadari tanaman aja dalam kondisi yang nggak mungkin kayak gini bisa hidup gitu. Lawang kita ini lebih dari tanaman, sudah diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Nah, nggak mungkin lah Tuhan tuh biarin kita gitu ya. Pasti Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, ini kita harus sadari ya Bapak Ibu. Lanjut. Yang ketujuh, iman tetap tumbuh walau pernah dibelah atau terluka. Nah, ini untuk teman-teman yang pernah mengalami luka-luka batin, apakah dari pasangannya, apakah dari orang tuanya, apakah dari teman-teman masa lalunya, gitu ya, pernah dilukai, pernah luka batin. Ingat, ya, tanaman ini sudah pernah dibelah, dia tetap hidup. Ini dibelahnya bukan dengan kampak loh, ini dengan apa tuh, kalau alat apa tuh, alat yang pakai listrik itu ya, gergaji listrik itu udah dibelah, betul-betul dibelah. Yang sebelahnya tetap hidup gitu, luar biasa ya. Nah kita semua juga walaupun pernah terluka, kita pernah mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakan dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Iman kita harus tetap tumbuh seperti pohon ini ya. Kemudian yang kanan ini lebih dahsyat, Bapak Ibu ya. Iman tetap tumbuh walau sudah pernah ambruk atau jatuh. Tanaman yang kanan ini pernah karena badai, dia itu sampai ambruk gitu. Ya. Udah ambruk pun masih hidup. Ini kita bisa lihat kan tanamannya masih hijau ya. Selama daunnya dia masih hijau berarti dia masih hidup gitu. Nah, iman tumbuhan ini kalau versinya tumbuhan ya, dia itu tetap tumbuh, tetap kuat walaupun sudah pernah ambruk. Nah, kita juga harus gitu, ya. Tuhan maunya kita juga seperti dia gitu. Ini tanaman ini sudah ambruk, sudah kena badai, semuanya ya, sudah benar-benar hampir mati gitu ya, tetapi dia tetap hidup, tetap bertumbuh.
tetap subur gitu ya. Luar biasa kita belajar dari tanaman ini. Lanjut 9. Iman tetap bertumbuh walau usia sudah tua. Nah, ini mungkin kayak saya sama Bu Mary gitu ya. Yang umur-umur kita sudah mau kepala 6 gitu ya. Kita sudah tua, tapi ingat ketika kita bilang, aku udah tua loh, nggak mau melayani lagi, aku mau pensiun. No, Tuhan Yesus bilang, tidak ada batas usia untuk melayani. Kita harus tetap melayani sampai Tuhan panggil kita suatu saat nanti ya. Terus semangat melayani, walaupun usia sudah tua gitu ya. Pelayanannya mungkin beda gitu ya. Kalau waktu masih muda pelayanannya beda. Begitu udah tua pelayanannya beda gitu ya. Tapi tetap melayani ya. Pohon pinus ini ibu-ibu, bapak-bapak bisa buka di googling ya. Tumbuh umurnya 4.600 tahun. Coba. Pohon pinus umurnya 4.600 tahun. Dan dia indah sekali seperti karya seni, ya. Bentuknya sangat unik, sangat indah, dan juga tetap ada daun-daun yang subur gitu ya. Luar biasa tanaman ini. Dalam ketuaannya dia tetap bertumbuh dengan indah gitu. Jadi untuk kita Ibu Mary dan juga siapa nih ibu-ibu yang usianya mungkin sama kami ya. Ayo jangan pantang menyerah ya, kita tetap melayani terus gitu, setia terus sama Tuhan Yesus ya. Terima kasih. Kemudian nomor 10 nih yang terakhir ya. Untuk pantang menyerah, kita tetap tumbuh dan berbuah walau ada keterbatasan. Ini saya kasih contoh tanaman yang tumbuh bonsai ya, tumbuh di dalam pot. Kan arealnya dia terbatas ya, tetapi dia kok bisa tumbuh subur, bahkan berbuah ya. Luar biasa, cantik sekali bonsai ini dan harganya pasti berharga banget ya, harganya mahal gitu ya. Walaupun hanya di dalam pot. Begitu juga kita saat ini dalam kondisi pandemi, kita tuh banyak keterbatasan. Yang saya tadi bilang mau keluar susah ya, mau cari duit lebih susah karena perekonomian semuanya drop gitu ya. Nggak gampang seperti dulu. Tetapi seperti tanaman-tanaman tadi ada 10 contoh yang tidak pernah menyerah untuk tetap tumbuh subur, tetap tumbuh berbunga dengan sangat cantik, tetap berbuah lebat dalam kondisi apapun. Mari saudara-saudaraku terkasih, kita juga pantang menyerah seperti tanaman-tanaman ini, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberi contoh sama kita. Dia tidak pernah menyerah sampai tujuan akhirnya tercapai untuk menyelamatkan kita semua. Ya, lanjut. Ini contoh pantang menyerah. Sekarang yang kelima ini sudah mau selesai, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi jangan khawatir. Loving Jesus yang kelima, dia. Kan tadi beta cinta pada dia ya kan? Dianya adalah doa lebih rajin agar iman aku lebih teguh. Jadi kita harus memiliki hubungan yang intim akrab dengan Tuhan Yesus. Dalam bentuk apa? Doa pribadi. Nah, kalau Tuhan Yesus tadi kasih contoh sama kita, dia pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dia sudah bangun untuk berdoa. Kita bagaimana? Tetapi kita nggak boleh menghakimi satu sama lain ya. Mungkin Vivi lebih suka siang hari, ya. Mungkin Bu Titin lebih suka malam hari. Kemudian mungkin Aseng sukanya pagi hari ya, boleh. Setiap orang boleh memilih mana waktu yang terbaik untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang penting harus memiliki hubungan pribadi yang akrab, itu aja. Mau jam berapa silahkan, tapi harus punya doa pribadi yang dikhususkan waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, doa bersama keluarga. Kalau untuk yang keluarga muda, nah ini kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajari anak-anak kita, ya. Bagaimana diajari berdoa, diajari firman Tuhan ya, baca dengar firman Tuhan dengan contoh-contoh yang cocok untuk mereka gitu ya. Nah, kesempatan untuk berdoa bersama dalam keluarga ini sangat membentuk anak-anak ini gitu. Jadi tolong ini diadakan waktu secara khusus juga.
Nah, bagaimana kalau anak-anak kita udah dewasa, udah berada di mana-mana, ya? Itu juga bisa kita lakukan. Kita misalnya 1 minggu sekali, hari Minggu kayak hari Sabtu kayak kita bikin WhatsApp call, ya. Kan WhatsApp call bisa sampai 8 orang lebih tuh. Nah, kita bisa anak-anak kita WhatsApp call murah, nggak bayar lagi gitu ya. Kita adakan waktu khusus untuk berdoa bersama mereka, untuk tanya kabar mereka. Ketika komunikasinya bisa bagus, berarti keluarga kita semakin kuat, ya. Ini doa bersama dalam keluarga. Lanjut, doa di komunitas PDPKK Santo Petrus misalnya, ya. Jadi ini juga sangat membentuk kita dengan puji-pujian, belajar berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini juga komunitas yang sangat luar biasa yang bisa membentuk kita untuk semakin mencintai Tuhan Yesus. Terakhir, misa di gereja. Nah, ini kita boleh online, boleh offline. Kalau di Lubuk Baja sudah offline atau masih online? Kalau di Lubuk Baja? Masih off. Oh, masih offline ya. Masih online ya berarti ya. Nah, kalau Santo Damian kami sudah mulai tatap muka gitu. Walaupun sedikit-sedikit. Nah, tetapi intinya misa ini sangat penting karena hubungan pribadi dengan Yesus tadi tidak hanya dalam bentuk komunikasi kayak ngomong-ngomong aja, tapi Yesus justru dalam Ekaristi itu kita santap ya, Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Jadi ini puncaknya mencintai Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Ya, lanjut. Kesimpulan nih, sudah penutup ini ya Bapak Ibu. Loving Jesus tidak sebatas kata-kata atau nyanyian saja. Tapi harus apa tadi? Action. Harus lakukan aksi nyata. Kita evaluasi diri kita. Aku sudah cinta Yesus nggak nih selama ini, gitu ya. Lihat hari-hari kita ini, aku sudah mencintai Yesus atau belum, gitu. Dengan contoh-contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian loving Jesus berarti praktekkan beta cinta pada Dia. B-nya apa tadi, Vivi? B-nya apa, Vi? Berusaha hidup benar. Ya. Yuk kita di dalam kesimpulan ini karena closing-nya kita harus ingat banget ya. Jadi saya mau kita ingat lagi ya. Oke. Yang yang B-nya apa tadi? Berani hidup benar, ya. Bisa menyangkal diri dengan bertobat setiap hari. Dan memilih keinginan roh daripada keinginan daging, gitu ya. Kemudian tanya apa? Berto, tanya apa Berto? Taat. Bukan takut ya. Tanya apa? Taat. Nah, taat kepada Bapa. Oke, 100 untuk Berto ya. Taat pada Bapa dengan ikhlas memikul salib kita tiap hari dan fokus ikut Tuhan Yesus ya. Kemudian cintanya apa? Aseng, cinta? Halo, buka Seng. Cintanya apa tadi? Cinta yang gimana? Dibuka dulu, dibuka dulu. Cinta yang bagaimana, Seng, tadi yang diajarkan Tuhan Yesus? Cinta agape. Cinta agape, cinta tanpa syarat ya. Aku tetap mencintai walau tidak dibalas cintaku gitu ya. Kita tetap bucin gitu ya. Misalnya istri lagi sebel gitu ya, Seng, istrimu lagi sebel, lagi kayaknya nggak ngenakin gitu, tetap kamu harus lemah lembut, mengasihi, merangkul, mencintai ya, oke? Oke, kemudian kita tetap mau memberi walaupun si dia pelit sama aku gitu ya. Orang mau pelit urusan dia, tapi gua nggak pelit, gua tetap mau memberi gitu ya. Kemudian gua tetap mau melayani walaupun lu nggak ngelayanin gue tetap mau melayani gitu lah. Coba ini jadi PR bagi kita semua. Cinta tanpa syarat ya, walaupun hal-hal kecil kita lakukan. Kemudian Pa siapa nih? Michelle, ayo Michelle, Pa-nya apa?
Pantang menyerah. Nah, 100 untuk Michelle ya. Panya pantang menyerah. Walaupun keadaan kita lagi super duper sulit. Nah, tapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk menyerah gitu ya. Kita tetap bisa tumbuh subur, berbunga indah dan berbuah lebat seperti tanaman tadi ya, seperti sesuai dengan contoh yang diberikan Tuhan Yesus. Ya, kemudian dia yang terakhir apa? Dia, saya minta tolong siapa ya? Bu Mary lah ini udah yang penutup. Dia apa dia? I-nya iman. Doa. Doa Doa, iman. agar iman aku lebih teguh. Iya, Nah, jadi ingat ya, Bapak Ibu, loving Jesus atau mencintai Yesus berarti apa? Praktekkan apa? Beta cinta pada. Ya. Berani berusaha hidup benar, taat pada Bapa, cinta tanpa syarat, pantang menyerah, dan selalu berdoa agar iman aku lebih teguh. Ya. Yang terakhir nih, kita lihat gambarnya. Kenapa saya pasang lagi? Ya, saya minta kita semua lihat gambar ini dan ingat terus. Peperangan ini ada setiap saat dalam hidup kita. Ya. Gambar ini ya, setiap saat ini. Yesus versus iblis ada di dalam hati kita, bukan hanya hitungan tahun, bulan, tapi bahkan hitungan detik setiap kali dia akan ada peperangan ini. Jadi makanya saya tulis lagi, kita harus berusaha selalu memenangkan Yesus. Ya, loving Jesus atau mencintai Yesus berarti berusaha selalu memenangkan Yesus. Kalau kita gagal nggak apa-apa, nyoba lagi, gagal lagi nggak apa-apa, nyoba lagi, tapi harus selalu berusaha memenangkan Yesus. Ya. Yang terakhir, Yesus ada di dalam diri suamimu, di dalam diri istrimu, di dalam diri anakmu, di dalam diri orang tuamu, dalam diri kakakmu, iparmu, teman-temanmu, tetanggamu, semuanya. Yesus ada di dalam diri sesama kita. Loving Jesus berarti mau mencintai, mengampuni, dan berkorban untuk mereka semua. Kita nggak boleh pandang bulu. Untuk semua kita harus tetap baik. Ya, oke. Yuk, yang penting action. Kita mulai dengan lebih mencintai keluarga kita dulu, baru habis itu ke yang lainnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, ya, kita harus semangat dan kita bilang yes, ya, loving Jesus, yes, gitu, ya. Oke, kemudian ini supaya kita lebih hidup, jangan cuma Bu Susi yang ngomong melulu ya, bosen dengerinnya ya. Jadi Bu Mary akan menanyakan, saya akan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Boleh milih yang mana yang mau di-sharingin, lah nanti Bu Mary yang akan memimpin. Kira-kira pertanyaannya, apakah saat ini saya sudah mencintai Tuhan Yesus gitu ya? Kira-kira berapa persen sih cinta saya pada Tuhan Yesus gitu ya? Boleh ada yang mau ngomong, Bu Mary nanti tunjuk aja siapa Ibu yang hafal ya dari 20 orang yang ada di sini nih, Ibu tunjuk aja nih. Berapa persen? Mungkin ada yang, wah gue sudah 5%, gue sudah 10%, gue sudah 20% gitu ya. Monggo ya. Itu kita mau refleksi diri kita, evaluasi diri kita. Sudah berapa banyak sih kita mencintai Tuhan Yesus dibandingkan cinta Tuhan pada saya ya. Kemudian yang kedua, sharingkan salah satu dari beta cinta pada dia yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Apakah berani hidup benar, taat, atau cinta, atau pantang menyerah, atau doa ya, kehidupan doa, silakan nanti bisa disampaikan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kulakukan? Kalau kita memang belum lakukan ya, kita harus mempunyai rencana apa yang harus akan kita lakukan untuk mencintai Yesus gitu ya. Ini kita semua yang tahu. Saya tidak akan tahu seberapa dalam kita semua mencintai Yesus ya. Tetapi ketika kita masih merasa kurang, kemudian kita harus mempunyai tindak lanjut bahwa kita akan berusaha lebih mencintai Yesus lagi gitu ya, dengan melakukan beta cinta pada dia tadi ya. Itu kira-kira Bu Mary dan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua, mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati kita semua.
Terima kasih. God bless you. Love you. Silakan Bu Amin. Mary. Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Ibu dulu. Kita boleh buka video dan juga boleh buka dia punya speaker ya. Ya. Saya harapkan semuanya membuka video, apa juga speakernya ya, semua aja buka speaker, Ya. semua buka speaker karena di dalam mencintai Yesus selalu ada surprise ya, bener nggak? Setuju nggak dulu? Setuju nggak? Buka speakernya, buka speakernya. Ini nggak usah malu-malu. Ini dari Ya, kita, oleh kita, untuk kita ya Bu. Kita enjoy aja, malam ini kita enjoy aja, kita Ya. santai aja karena Tuhan lebih dulu mencintai saya. Yes. So, buka speakernya semua. Ini belum buka speaker semua, mukanya udah buka, tapi videonya udah buka, tapi speakernya. Vivi akan membantu saya. Vivi siap untuk membantu saya. Ya. Jadi malam ini kita nggak perlu bersaksi panjang lebar, nggak perlu. Ya. Karena kita simpel aja, sederhana aja. Dalam mencintai Yesus, aku itu mau balasnya gimana gitu. Ya. Jadi boleh start mulai sekarang. Siapa aja boleh tunjuk tangan, Bu saya mau, langsung ngomong. Singkat aja, singkat padat. Oke, start. Singkat padat. Bu Mary, tanya dulu. Ayo. Ini pertanyaannya saya stop share atau biar tetap ada atau gimana? Kira-kira pertanyaannya ini. Nggak apa-apa. Tetap aja nggak apa-apa. Tapi jangan terpaku kepada pertanyaan ya. Yes, boleh yang lain. Teman-teman ya semua, jangan hanya terpaku. Hanya sederhana ada jeda jam otak. Tuhan begitu mencintai saya mau ngapain? Saya gimana balasnya gitu loh. Yes. Nah, jika belum ada, saya mulai dulu. Saya mulai pasti harus ada yang kedua ya, Seng. Ya. Kamu jangan ketawa aja, Seng. Pasti ada yang kedua. Saya janji, Seng, serius, Seng, selalu ada surprise dalam mencintai Yesus, oke? Jadi kalau di dalam diri saya pernah mengalami pertolongan Tuhan yang sangat-sangat besar sepanjang hidup saya. Pertolongan Tuhan banyak sekali dari yang mungkin saya anggap oh ya itu hal biasa atau apa. Tetapi ada satu saat saya pada suatu persoalan yang besar sekali Tuhan tolong saya dan daripada teka-teki saya udah bypass dan saya udah bypass. Sampai hari ini, jika saya melihat torehan itu, saya sangat sukacita. Karena itulah tanda kenangan pertolongan Tuhan kepada saya di dalam tanda itu. Yang teman-teman ada juga yang mencemooh saya dengan, kamu sekarang membawa mercy. Ya, nggak apa-apa. Justru mercy itulah saya dengan melihat itu, saya bilang, Tuhan begitu cinta sama saya. Jadi bagaimana saya membalasnya? Ya, saya dengan hidup yang lebih baik. Mungkin selama ini saya saya merasa apa, lalu sekarang saya memperbaikinya dengan hidup lebih baik dalam arti kata rohani dan jasmani. Nah, segitu aja singkat. Sudah ada surprise. Seng, yuk Seng. Gimana cara membalas cinta Tuhan gitu aja. Simple, Seng. Ayo, saya lihat ada dorongan di kamu, Seng. Ngomong, Seng. Baik, kalau menurut saya ada dua kata, yaitu pertama setia dan taat. Ya. Di mana setia dalam pelayanan saya, baik di komunitas, di dalam keluarga. Kalau taat itu menaati semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan dengan semaksimal mungkin. Itu yang bisa saya lakukan untuk mencintai Tuhan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Good, number one, Ayo, yang lain, Michelle. Ayo, sangat gampang. Emil, sangat gampang. Gimana kita membalas cinta Tuhan? Kalau dari Beta Cinta Padia itu Oke. menyerah itu mungkin paling apa? Makanya aku paling ingat tadi yang bagian pa itu karena aku kalau di pelayanan itu pasti ketemu yang susah langsung gampang nyerah. Jadi mungkin cara balasnya itu kalau ketemu lagu yang susah nggak boleh nyerah dulu. Iya. Harus dicoba.
Terima kasih. Pantang menyerah ya, Michelle. Iya. Luar biasa. Berto seperti Gawat kuda yang udah lagi siap untuk jumping, Berto. Ayo Berto, buka speaker, Berto. Pasti nanti bisa nyanyi lagu-lagu yang Emil mau sangat ya, Emil? indah. Ya. Aduh, amin Bu. Michelle ya. Terima kasih. Belajar terus, semangat terus, luar biasa. Pasti Tuhan pakai kamu luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Michelle ya. Ayo. Emil, kamu mau talk? Kamu mau bicara? Kalau saya, Bu, bersyukur sih, bersyukur jadinya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi bersyukur itu, kalau saya kadang pagi, kadang kalau bangun itu, kadang bangunnya jam 3, kadang jam 4 sendiri. Bersyukur mungkin karena pengalaman waktu sakit sih, lebih mengena gitu. Lebih dekat lagi lah kalau saya sih. Pokoknya dengan netes air mata lah mungkin Bu. Oke. Setiap hari sama Tuhan, ucapan syukur itu sih yang saya ini. Terima kasih ya sama Tuhan. Terima kasih. Berarti mencintai Tuhan dengan selalu bersyukur ya. Iya, bersyukur selalu. Ya. Oke, terima kasih Emil. Tangan, Ayo siapa lagi? Titin, Berto. Ayo semua, pelan apa sikit-sikit semuanya nyumbang. Salam semuanya. Ya. Kalau saya sih sungguh bersyukur ya sampai hari ini walaupun dalam masa COVID Tuhan tetap memberi rahmat yang betul luar biasa, boleh sehat dan membuat aku semakin teguh, semakin pantang menyerah dalam menjalani hidup ini. Terima kasih. Terima kasih. Ayo siapa lagi? Ayo, jangan lupa apa yang disampaikan ini memberkati kita semua loh. Ayo ya. Berto, jangan maju mundur. Saya udah tutup pintu, kamu tutup pintu. Salam semuanya. Bisa dengar nggak? Oke. Bisa dengar? Ya. Ya, oke. Kalau saya sih, ya mungkin ada mirip Aseng ya, kayak yang dalam pelayanan itu, tapi juga ya tambah pantang menyerah karena kayak di masa pandemi ini banyak sekali tantangannya, kayak untuk mengadakan PD online banyak sekali yang harus dipelajarin. Lalu waktu masa PPKM kemarin itu, di mana harus mengusahakan semuanya sendirian untuk yang pujiannya, dari masang mixer, terus nyanyi sambil main musik sendiri gitu, dan nanti harus beres-beres semuanya sendiri lagi. Itu kayak suatu yang ini banget sih, apa namanya? Agak berat gitu ya? Iya, berat banget gitu. Jadi apa ya? Ya memang kalau saya cuma mikir kalau ini nggak beres, nggak ada orang lain yang bisa bantu gitu. Jadi gimana caranya saya harus cari solusi dari setiap kesulitan yang dihadapin. Gitu. Luar biasa ya. Oke, terima kasih. Lucy, jangan intip-intip. Ayo. Ayo, siapa lagi? Siska, Maria. Siska, ayo hari ini kamu bicara. Ayo. Dikit-dikit nggak apa-apa, Siska. Buka speakernya. Buka speakernya bicara, Siska, Maria. Oke. Speakernya buka. Nah, oke, Maria bicara. Bagaimana Tuhan udah sangat sayang dan cinta dengan Maria. Bagaimana Maria balasnya? Ayo. Ya. Ayo. Bagaimana? Semangat, ayo. Tadi salah satunya dengan doa, Maria. Ya. Ya, menggunakan waktuku yang sebisanya untuk berdoa aja. Oke, terima kasih Maria. Oke, tepuk tangan untuk Siska. Segitu aja Maria, atau ada tambah lagi? Segitu aja Maria.
Ya, Bu. Oke, yuk, udah good. Siapa lagi? Mantap. Satu lagi, kita udah mau tutup nih. Satu lagi, ayo cepet. Satu lagi, udah satu lagi kita udah tutup. Indri. Siapa Ayo, lagi nih? satu lagi aja, dikasih kesempatan satu aja lagi. Satu aja lagi kita udah closing. Satu lagi kita closing, selebihnya Kamis depan. Bu Lucy. Satu lagi. Ya, Ayo, siapa satu lagi? Lucy. Pengen dengar suaranya Bu Lucy nih. Iya, Bu Lucy. Satu tahun. Pada kangen suara Bu Lucy. Udah lama loh, nggak dengar suaranya. Ayo Bu Lucy. Closing, Lus. Aku gak capai target closing. Ayo Bu Lucy dibuka dulu. Ayo. Oke. Siapa cepat, siapa dapat. Ini 7 udah closing. Oke? Ya, Lucy, ayo Bu Lucy buka dulu. Senyum. Gini ya Bu Lucy, lagi sariawan ya. Emil lu gak takut ya digeprek? Karena jauh Bu. Indri mungkin banyak itu. Indri, Novi, ayo satu lagi, satu aja. Tolong satu lagi biar melengkapi. Sekar, ayo. Triwidani. Indri. Ayo Indri. Oke. Tuhan itu pasti cinta kita tanpa syarat 100%. Kalau aku dulu aku kayak apa ya? Kadang kayak dulu aku belum lebih kayaknya kayak lebih cinta ke kayak bangun tidur itu kita lebih banyak buka HP gitu ya. Sekarang aku kayak kuasin tuh belajar taat dan setia gitu. Pagi-pagi aku berusaha untuk lebih memberikan waktuku buat Tuhan gitu. Kayak doa gitu. Kayak gitu sih aku. Karena Tuhan itu sebelum kita meminta kan Tuhan udah banyak memberikan kepada kita tanpa meminta juga. Betul. Itu lebih ketika tanpa syarat. Betul. Oke. Luar biasa ya. Jadi pagi-pagi ya. Segitu aja ya Indri ya. Banyak sih Bu, nanti waktunya nggak cukup lagi. Nggak apa-apa, kasih kamu sedikit waktu lagi. Sebelum saya tutup gapnya. Iya, kebaikan Tuhan itu tentu buat kehidupan kita tuh banyak. Kayak aku itu Tuhan itu kayak yang aku bilang gitu. Sebelum aku meminta itu Tuhan udah mengabulkan gitu kayak. Oh iya, oke. Kayak Tuhan memberikan aku kesembuhan segala macam itu Tuhan udah sediain gitu. Ya. Luar biasa. Walaupun kita baru ngomong di batin tuh, aku tuh jarang kayak orang-orang tuh, aku tuh nggak seholi orang-orang tuh Bu. Dikit-dikit doa. Cuma aku udah di dalam batinku nih udah bilang gitu. Aduh Tuhan aku tuh mau gini-gini gitu. Tapi nggak doa yang gimana gitu. Tapi udah Tuhan itu udah tahu aku tuh maunya apa gitu. Ya. Aja sih, Bu. Ya, terima kasih. Luar biasa Indri. Luar biasa. Indri. Apa malam hari ini kayaknya sudah kita closing aja ya. Ya, sudah sangat ini ya, sudah sangat hangat deh ya. Pipi udah mencatat nama-nama yang men-sharingkannya itu dan silakan menunggu surprise-nya. Oke? Pipi. Nggak mungkin toh dikasih bayangan dikit gitu. Nanti silakan apa ya? Pipi akan mengatur pengiriman. Oke, terima kasih Bu Susi untuk malam hari ini Bu. Iya, sama-sama. Semua teman-teman yang udah ikut di dalam di dalam sesi apa ini ya, terutama dalam sesi kesaksian sharing ini tadi dengan spontan dan dengan singkat padat sehingga semuanya memperoleh kesempatan. Oke, terima kasih. Lalu kita lanjut ya. Kita lanjut dengan lagu persembahan. Ya dulu Bu. Ya penutup. Ya. Oke, ya betul juga ya. Ya penutup. Biar ingat ya. Oke, sebelum ya penutup, Vivi tadi nggak usah bicara lagi ya. Vivi ngomong dulu. Vivi udah catat. Sudah dicatat Bu. Nanti. Sudah dicatat. Namanya surprise nanti surprise aja gitu. Oke, nanti ngomongin ya. Yang ngatur, jangan cari saya. Pokoknya nanti ada gosen gitu ya, Vi ya.
Nah, nanti ada Ya. Grab itu titit, ada kiriman. Wah, itu ya. Aktifkan nomor HP, Vi. Nantikan. Aktifkan nomor HP, Vi. Iya, betul. Kalau tidak ada di rumah, bawa kembali, retur. Emang Vivi tahu semua rumahnya? 7 orang. Tahu, nanti bisa tanya Pak RT. Tahu. Luar biasa ya. Oke, terima kasih. Terus Bu Yel, Bu, yuk silakan. Oke, kita buka semua ya, buka semua mute-nya. Kita mau yel-yel bareng supaya malam ini yang kita bahas-bahas ini semua, yang kita sharingkan tadi benar-benar nyantol, dan kita mau membalas cinta Yesus dengan lebih mencintai Dia lagi ya. Kalau prosentase kita saat ini baru 5%, kita tingkatkan menjadi 10% gitu ya. Kalau kita masih banyak bolongnya, kita lebih setia lagi di dalam pelayanan kita ya. Luar biasa. Jadi yang suaranya paling keras siapa di sini ya? Bu Mary. Bu Mary. Bu Mary. Oh ya wes. Bu Mary akan bilang loving Jesus gitu ya. Ya ampun. Nah, lo Bu semangat Bu. Ya. Kemudian yang lain akan ngomong beta cinta pada dia gitu, tangannya gini ya. Beta cinta pada dia gitu supaya ingat bahwa loving Jesus adalah beta cinta pada dia. Kemudian loving Jesus yang kedua Bu Mary ngomong lagi loving Jesus. Kemudian kita bilang apa? Aku ikuti perintahnya. Kalau ikuti perintahnya berarti begini ya, semangat ikutin ya. Kalau tadi kan beta cinta pada dia gini. Kemudian aku ikuti perintahnya gini gitu ya. Kemudian Bu Mary akan bilang lagi loving Jesus. Aku cinta sesama gini ya tangannya ya. Aku cinta sesama gitu ya. Kemudian Bu Mary yang terakhir nih beta cinta pada dia gitu ya. Kita semua akan bilang beta cinta Pak Yesus gitu ya. Karena tadi kan kita mau dipeluk Yesus seperti yang di dalam gambar yang pertama tadi ya. Tuhan Yesus cinta kita. Jadi terakhir kita akan bilang ya beta cinta Pak Yesus gitu yang keempat ya. Bu Mary semangat ya. Oke. Ayo semuanya dibuka aja nih biar seru. Bu Lucy, Berto, Mitchell semuanya buka. Buka. Mute-nya nggak ada yang di Speakernya. Speakernya semua dibuka biar kita semangat ya. Kalau perlu yang bagian hostnya memfoto pada saat semangat ini difoto biar ada kenangannya ya. Oh iya betul juga. Tapi di foto ada ini Bu, sharingnya. Jadi gimana? Diingat-ingat ini saya hapus ya. Sudah saya anukan ingat-ingat. Yang pertama kalau Bu Mary kan gampang ya. Loving Jesus, beta cinta pada dia ya. Kemudian kalau kita beta cinta pada dia, aku ikuti perintahnya, aku cinta sesama, sama beta cinta pada Yesus. Ya. Oke, saya stop share. Bu Mary akan sampaikan dan kita harus semangat dengan ini ya, dengan gerak ya. Terima kasih. Oke. Start. 3, 2, 1. Loving Jesus. Beta cinta pada dia. Tangannya gini, beta cinta pada dia. Loving Jesus. Aku ikuti perintahnya. Loving Jesus. Aku cinta sesama. Aku cinta sesama. Tangannya, aku cinta sesama. Ya. Terakhir. Beta cinta pada dia, Bu Mary. Mana Bu Mary? Mana masih Bu Mary, woi Mary. Hilang malah. Hilang sinyal ya. Ibu Mary, Ibu Susi aja. Oh, oke. Kalau gitu sekali lagi ya, kayaknya belum seru ya, belum seru. Yang pertama saya akan bilang loving Jesus gitu. Bapak Ibu akan sampaikan apa yang pertama? Beta cinta pada dia. Tangannya begini, beta cinta pada dia. Kemudian loving Jesus, aku ikutin perintahnya. Tangannya gini, aku ikutin perintahnya gitu ya. Yang ketiga, loving Jesus, aku cinta sesama. Kemudian saya akan bilang, beta cinta pada dia,
Beta cinta Pak Yesus. Beta cinta Pak Yesus. Gitu ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Loving Jesus. Beta cinta Pak Dia. Biasa. Loving Jesus. Aku ikuti perintahnya. Luar biasa. Loving Jesus. Aku cinta sesama. Beta cinta Pak Dia. Beta cinta Pak Yesus. Oke, sudah mantap. Luar biasa. Terima kasih Ibu-Ibu. Semoga kita lebih mencintai Tuhan Yesus ya. Amin. Malam ini lebih cinta lagi sama Tuhan Yesus ya, kita semua. Dengan mencintai keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Waktu saya kembalikan kepada MC, mana MC-nya? Masih hilang. Terima kasih Bu Susi. Luar biasa. Malam hari ini kita sukacita ya. Ada teman-teman yang sukacita boleh sampaikan tangan. Ya, selama ini kita udah jenuh ya yang namanya dan COVID terus ya. Bagaimanapun itu mempengaruhi mental kita. Ini Bu Mary sudah kembali online. Silakan Bu, di-unmute dulu Bu. Kenapa hari ini aku ya? Terlalu bergetar. Oke, tadi yel-yelnya udah Ibu ya, udah ya? Udah lah ya, oke. Ibu jadi, mau lagi? Ibu mau lagi? Enggak. Jadi kita masuk dalam persembahan ya, Beto ya. Kita masuk dalam persembahan. Bapak Ibu yang terkasih, kami ajak untuk memberikan yang terbaik sebagai persembahan kasih, di mana kasih yang telah kita terima dari Tuhan seperti air sungai yang selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Adapun persembahan Bapak Ibu dapat dilakukan melalui rekening PD PKK Santo Petrus yang akan ditayangkan sesaat lagi. Mari kita naikkan satu pujian persembahan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saat ini kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan dan sekarang kita memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita mau menaikkan pujian, kita mau nyatakan Tuhan, walaupun badai silih berganti dalam hidup kami sungguh mau mencintai-Mu Yesus selama-lamanya. Sama-sama kita nyatakan, aku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita nyatakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri applause dulu dong untuk kebaikan Tuhan. Ya, beri applause dulu.
Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan pada malam hari ini. Untuk informasi kegiatan PD PKK Santo Petrus Batam dapat diakses atau di-follow Facebook, Instagram, dan juga YouTube. PD PKK ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Susi pada pelayanan Ibu pada malam hari ini, Bu ya. Sungguh sukacita kita pada malam hari ini. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Dan terus pengumuman untuk Kamis depan tanggal 26 Agustus 2021 PDKK akan diisi atau dihadir bersama dengan Pastor Sambodo di Singapura. Di Singapura menetapnya itu, lalu dengan tema berjaga-jaga. Jadi pastikan Kamis depan kita ketemu lagi di dalam sukacita begini. Terima kasih semua dan kita foto bersama. Silakan yang bertugas foto bersama. Oke, nyalain kamera dong. Indri, Puisi, Sekar, Ibu ini Tri Widiani. Yuk nyalakan kamera, kita mau pose yang semanis mungkin. Ini andaikan Tuhan Yesus sendiri yang potret teman-teman ya. Jadi harus pasang muka yang semanis mungkin, gaya yang semanis mungkin ya buat yang kenangan Tuhan Yesus pada malam hari ini. Oke, Aseng udah selesai sisirannya. Oke, siap-siap. Oke, sekarang nggak jadi nyalain kamera. Oke, 1, 2, smile. Oke, sekali lagi. 1, gaya lain. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mari kita tutup ya pada malam hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sapaan melalui sharing firman yang telah kami dengar melalui Ibu Susi. Kami boleh merasakan sukacita dan dikuatkan melalui puji-pujian dan doa-doa kami pada malam hari ini. Dan akan kami bagikan kepada setiap orang yang akan kami jumpai. Tuhan, kami rindu untuk lebih mencintai-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, sertai kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempunyai iman, pengharapan, dan kasih yang lebih besar daripada kepadamu, karena kami tahu Engkau mencintai kami lebih dahulu. Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu dalam istirahat malam kami. Bunda Maria dampingi kami dalam mengantar doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan Putra-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan lagu penutup. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, malam hari ini sungguh luar biasa. Kita bersyukur karena kita sudah menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, dan kita juga menerima sharing-sharing dari teman-teman. Dan saat ini kita mau pergi, kita mau jadi saksi Kristus untuk keluarga kita, untuk teman-teman, untuk semua orang yang kita jumpai. Kita mau puji Tuhan, kita mau nyatakan, kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Sudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu ditinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Kita mau jadi saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Beri aplaus dulu dong untuk
kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sampai jumpa Kamis depan. Selamat Terima istirahat. kasih Tuhan semua. memberkati. Terima Sampai jumpa kasih. Kamis Tuhan depan. berkati. Terima kasih. Iya.